Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya Kepulauan Riau. Nah, apa aja sih yang mau dibahas? Simak sampai habis ya. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu definisi warisan budaya Kepulauan Riau, nilai penting warisan budaya Kepulauan Riau, tantangan pelestarian warisan budaya Kepulauan Riau, upaya pelestarian warisan budaya Kepulauan Riau, makanan tradisional Kepulauan Riau, dan contoh warisan budaya Kepulauan Riau. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu definisi warisan budaya Kepulauan Riau. Warisan budaya Kepulauan Riau adalah segala bentuk peninggalan budaya dari masyarakat masa lalu yang masih dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Warisan budaya ini mencerminkan identitas, nilai, serta cara hidup masyarakat Melayu yang telah berkembang sejak dahulu di wilayah Kepulauan Riau. Secara garis besar, warisan budaya Kepulauan Riau merupakan kekayaan budaya daerah yang memiliki nilai sejarah, pendidikan, dan identitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, warisan budaya perlu dijaga dan dilestarikan agar tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan zaman. Selanjutnya, nilai penting warisan budaya Kepulauan Riau. 1.0 Bahasa Indonesia. Pulau Penyengat menjadi tempat lahir standar bahasa Melayu modern dengan karya Raja Ali Haji seperti Bustanus Al-Katibin. Bahasa Melayu Kepulauan Riau menjadi fondasi untuk bahasa Indonesia yang diikrar pada Sumpah Pemuda 1928. Kedua, Pusat Intelektual dan Literasi Melayu. Pada masa Kesultanan Riau Lingga, wilayah ini sebagai pusat penerbitan dan penulisan penting di Asia Tenggara dengan warisan naskah kuno mencakup etika, sejarah, hukum, dan agama. Ketiga, simbol ketahanan maritim. Kepulauan Riau sebagai gerbang maritim Nusantara menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap laut dengan tokoh perjuangan dan arsitektur maritim yang mencerminkan kearifan lokal. Keempat, akulturasi dan toleransi budaya. Kepulauan Riau mencerminkan kemajumukan yang damai dengan percampuran budaya Melayu, Tionghoa, Bugis, dan Arab melalui kesenian seperti Makyong. Kelima, identitas Bunda Tanah Melayu. Kepulauan Riau sebagai rujukan utama adat istiadat dan tradisi Melayu menjadikan destinasi wisata budaya dan religi yang kuat. Lalu, ada tantangan pelestarian warisan budaya Kepulauan Riau. Yang pertama, globalisasi dan dominasi budaya asing. Paparan budaya luar melalui media sosial, film, dan musik yang lebih menarik bagi generasi muda, sehingga budaya lokal perlahan terlupakan. Kedua, perubahan gaya hidup. Perpindahan masyarakat ke kota besar mengubah pola hidup yang awalnya komunal menjadi individualis, sehingga ikatan adat melonggar. Dan yang ketiga, minimnya minat generasi muda. Adanya pandangan bahwa budaya tradisional itu kuno, tidak keren, atau tidak relevan dengan kehidupan modern, menyebabkan kurangnya keinginan untuk mempelajari dan meneruskannya. Setiap tantangan pasti ada upaya pelestarian agar warisan budaya tetap terjaga. Yang pertama, perlindungan melalui penetapan WTB. Pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan karya budaya ke tingkat nasional sebagai warisan budaya tak benda. Hal ini memberikan payung hukum dan pengakuan resmi. Kedua, revitalisasi cagar budaya material. Banyak situs sejarah yang diperbaiki tanpa menghilangkan nilai autentiknya. Fokus utamanya terletak di Pulau Penyengat yang sedang didorong menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ketiga, jalur pendidikan dan festival budaya. Agar tidak berhenti di generasi tua, budaya Melayu diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat modern melalui muatan lokal dan sanggar seni.
Keempat, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Mengubah warisan budaya menjadi sumber penghidupan agar masyarakat merasa memiliki kepentingan untuk menjaganya. Selanjutnya, ada makanan tradisional Kepulauan Riau. Yang pertama ada laksa. Laksa adalah hidangan mie khas Melayu yang sangat dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Bahan utamanya yaitu mie putih yang terbuat dari tepung sagu atau tepung beras. Kuahnya menggunakan kuah kari santan yang kental dengan bumbu rempah yang kuat. Keunikan utamanya terletak pada campuran ikan tongkol atau ikan tamban yang dihaluskan ke dalam kuahnya, memberikan rasa gurih laut yang autentik. Biasanya disajikan dengan toge dan daun kesum. Yang kedua ada otak-otak. Meskipun banyak daerah memiliki otak-otak, versi Kepulauan Riau terutama dari Pulau Penyengat atau Kijang memiliki karakter yang sangat berbeda. Perbedaan warna otak-otak Kepulauan Riau berwarna oranye kemerahan karena menggunakan campuran bumbu rempah dan cabai. Berbeda dengan otak-otak Jakarta atau Palembang yang berwarna putih. Otak-otak Kepulauan Riau terbuat dari ikan tenggiri atau sotong yang dicincang dan dibumbui pedas, dibungkus dengan daun kelapa, bukan daun pisang, lalu dibakar di atas bara api, memberikan aroma asap yang sangat khas dan meresap. Ketiga, gonggong. Gonggong adalah primadona kuliner dari perairan Kepulauan Riau, khususnya di Tanjung Pinang dan Batam. Gonggong sejenis siput laut yang hidup di dasar perairan Kepulauan Riau. Biasanya, gonggong hanya direbus dengan sedikit garam dan jahe untuk menghilangkan bau amis. Cara makannya, daging siput yang telah dikeluarkan dari cangkangnya dicocol ke sambal kacang atau sambal cabai rawit pedas manis. Dagingnya kenyal dan rasanya menyerupai cumi atau kerang. Yang keempat ada kue deram-deram. Adalah kue tradisional khas Melayu yang memiliki bentuk seperti cincin atau donat kecil. Bahan utamanya adalah tepung beras, gula merah, dan air. Kemudian digoreng hingga matang. Warna kue ini biasanya coklat keemasan dengan tekstur bagian luar sedikit renyah dan bagian dalam lembut serta legit. Kue ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat pesisir yang memanfaatkan bahan pangan yang mudah diperoleh seperti beras dan gula kelapa. Lalu ada contoh warisan budaya Kepulauan Riau. Yang pertama, Gurindam 12 adalah mahakarya dari Raja Ali Haji, seorang pujangga besar dari Pulau Penyengat. Gurindam 12 bukan sekedar puisi, melainkan tuntunan hidup yang berisi nasihat agama dan budi pekerti. Terdiri dari 12 pasal yang membahas tentang ibadah, kewajiban anak kepada orang tua, hingga tugas seorang pemimpin. Gurindam 12 telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Kedua, Masjid Raya Sultan Riau. Terletak di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Masjid ini adalah simbol kejayaan Kerajaan Riau Lingga di masa lalu. Konon, keunikan masjid ini yaitu salah satu bahan campuran semen untuk membangun masjid ini adalah putih telur. Itulah sebabnya warna tetap kokoh dan megah dengan nuansa kuning khas Melayu. Fungsinya selain tempat ibadah, masjid ini menyimpan ribuan kitab kuno dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di masanya. Ketiga, tari persembahan atau tari sirih. Jika Anda menghadiri acara resmi di Kepulauan Riau, tari inilah yang akan menyambut Anda. Tarian ini melambangkan keramah tamahan masyarakat Melayu dalam menyambut tamu. Penari akan membawa tepak sirih dan tamu kehormatan akan mengambil sirih dari kotak tersebut sebagai simbol penerimaan. Gerakannya gemulai dan sopan, mencerminkan kerendahan hati. Keempat, tanjak adalah ikat kepala tradisional pria Melayu yang terbuat dari kain songket. Dahulu, bentuk lipatan tanjak menunjukkan status sosial pemakainya. Sekarang, tanjak telah menjadi simbol identitas dan kebanggaan pemuda Melayu Kepulauan Riau. Ada berbagai macam gaya lipatan seperti dendam tak sudah atau belalai gajah. Dari semua materi yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa warisan budaya Kepulauan Riau
merupakan identitas vital Bunda Tanah Melayu yang menjadi titik nol bahasa Indonesia dan pusat intelektual melalui karya sastra seperti Gurindam 12. Kekayaan ini mencakup akulturasi budaya yang unik seperti laksa dan tari persembahan, serta arsitektur ikonik Masjid Raya Sultan Riau. Namun kini menghadapi tantangan berat berupa globalisasi dan penurunan minat generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian yang sistematis melalui penetapan status hukum WTB dan UNESCO, jalur pendidikan, serta pengembangan ekonomi kreatif agar nilai sejarah, religi, dan ketahanan maritim ini tetap relevan dan terjaga bagi masa depan. Demikian materi pada hari ini dan mohon maaf untuk setiap kesalahan. Semoga melalui video ini kita dapat lebih memahami tentang warisan budaya Kepulauan Riau. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.